Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reki Valerian dengan NPM 231506107. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu komponen IoT yang mana komponennya ini akan terhubung dengan Blink dan juga dengan Twilio, di mana ketika terdapat kondisi-kondisi yang dihasilkan dari komponen ini dari sensor DHT, dia akan dikirimkan melalui WhatsApp, yaitu berupa notifikasi terkait berapa tinggi suhu dan juga status suhu. Sekarang kita langsung saja ke ID Arduino-nya. Jadi di sini ah, pertama-tama terdapat define blink, di mana ini merupakan penghubung antar Arduino IDE-nya dengan ah, website Blink-nya, di mana terdapat kode-kode unik yang menghubungkan eh, Blink ini ke Arduino IDE. Kemudian selanjutnya terdapat library, di mana terdapat library ESP8266 Wi-Fi, Blink Simple ESP8266 DHT, Wi-Fi Client, dan juga ESP8266 HTTP HTTP Client. Lalu di sini terdapat uh, cara SSID dan juga cara pas, di mana ini merupakan Wi-Fi yang sedang saya gunakan, yang mana nantinya akan dikirimkan ke ISP yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya terdapat Twilio config, di mana ini merupakan kode-kode unik yang menghubungkan antara Twilio dengan Twilio akun saya dengan Arduino IDE ini. Kemudian di sini terdapat define di HT pin D2, di mana ini merupakan pendefinisian di mana sensor DHT ini terhubung ke pin-pin pada ESP8266, dan ini juga terdapat GPIO, di mana pin-pin dari LED ini terhubung ke ESP8266, dan ini merupakan pin virtual yang terdapat pada Blink. Kemudian di sini terdapat variabel global, yaitu ada float last suhu, float last kelembapan, string last condition, dan juga string last lem status. Lalu terdapat update status ke Blink, di mana ini merupakan status dari tiap-tiap LED yang ada. Jadi ketika lampu hidup atau AC hidup atau kulkas hidup, dia akan statusnya akan update, yang mana bisa diatur dari aplikasi Blink itu sendiri. Lalu di sini terdapat kode untuk membaca sensor DHT22, di mana di sini terdapat float suhu dan juga float kelembapan, yang mana terdapat fungsi DHT read temperatur untuk fungsi membaca suhu, dan juga DHT read humidity untuk membaca kelembapan. Lalu terdapat kondisi lain, di mana jika uh, suhu atau kelembapan ini datanya tidak ada atau isnan, dia akan memberikan serial print lain berupa gagal membaca dari sensor DHT22. Kemudian di sini terdapat kondisi uh, tiga kondisi suhu, di mana yang pertama yaitu jika suhu di bawah 25 derajat, dia akan mencetak status plus condition dingin, dan lampu yang hidup adalah LED yang cold atau LED yang dingin. Kemudian kondisi lainnya adalah jika suhu lebih dari sama dengan 25, atau lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari sama dengan 31, dia kelas kondisinya sedang, dan lampu yang hidup adalah LED medium. Kemudian kondisi yang terakhir yaitu last condition panas, di mana di sini dia jika suhu di atas dari 31 atau di luar dari uh, kondisi pada if dan juga else if, dia akan menunjukkan last condition panas, dan juga lampu yang hidup adalah LED yang hot. Kemudian di sini terdapat blink virtual write, di mana ini merupakan fungsi untuk menghubungkan atau uh, menghubungkan virtual pin dan juga last conditionnya. Kemudian di sini terdapat kode untuk mengirim laporan atau mengirim notifikasi dari WhatsApp dari Twilio ke WhatsApp, yaitu di sini terdapat
uh, pesan yang akan dikirimkan, yaitu berupa laporan sensor, kemudian suhu plus string kelas suhu, di mana kelas suhu ini merupakan uh, data dari data di atas yang didapat dari sensor DAT tersebut. Kemudian kelembapan juga menggunakan data las kelembapan yang mana ini didapatkan dari sensor DAT juga. Kemudian kondisi juga didapatkan dari last condition, di mana ini didapatkan dari kondisi yang memenuhi uh, derajat tadi. Lalu di sini terdapat uh, fungsi untuk mengontrol tombol blink, di mana ini merupakan fungsi yang mana ini dapat mengontrol lampu pada pada LED lampu, LED kulkas, dan juga LED AC, di mana kita dapat mengontrol lampunya ini untuk hidup atau mati dari aplikasi Blink. Kemudian di sini terdapat file setup, di mana pin mode dari lampu, kulkas, AC, dan juga kondisi dingin, hangat, atau sedang itu sebagai output, dan juga pada awalnya, pada yang paling awal dia akan low atau pada kondisi mati. Selanjutnya kita akan langsung saja ke linknya. Pada device Blink, dashboard yang saya buat itu merupakan terdapat eh, 7 dashboard, di mana terdapat dashboard untuk suhu dan juga kelembapan, yang mana ini merupakan dashboard yang menunjukkan berapa derajat yang diperoleh dari sensor DHT tersebut ke device Blink. Dan juga di sini merupakan kondisi ruangan dan juga status, di mana kondisi ruangan merupakan kondisi yang didapat dari last condition pada kode di Arduino IDE, dan juga status ini merupakan status yang didapat dari eh, AC, kulkas, dan lampu. Jadi ketika kita menyalakan AC, dia statusnya akan AC on. Nanti akan dapat dilihat ketika programnya sedang dijalankan. Lalu kita langsung saja ke demonstrasi alatnya. Jadi di sini terdapat eh, komponen sudah saya buat, yaitu terdapat dari 6 buah LED dan juga satu buah sensor DHT dan juga satu buah ISP, di mana pada tiga LED ini itu menunjukkan merepresentasikan AC, kulkas, dan juga lampu, dan tiga sisanya itu merupakan kondisi dari eh, status DHT atau status suhu, di mana ya yang paling kanan merupakan status rendah, di mana jika kondisi dari DHT ini membaca suhu itu di bawah dari 25 derajat, dan yang tengah ini suhu medium atau suhu sedang, di mana jika DHT ini membaca suhunya itu di bawah 31 derajat, dan sisanya ini suhu panas, yang mana ketika DHT ini membaca suhunya di atas dari 31 derajat. Langsung saja kita jalankan programnya atau projectnya. Dapat dilihat di sini pada device blinknya sudah online, yang mana device blinknya ini sudah tersambung ke WiFi dan juga sudah tersambung ke Arduino IDE dan juga ISP. Dan suhu yang terdapat di sini adalah 30 derajat dan juga kelembapannya 76. Sedangkan kondisi ruangannya sedang, dan AC, kulkas, dan lampu itu mati. Makanya statusnya semua perangkat mati. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan menjadi seperti ini. Jika kita hidupkan AC, maka kondisi ruangannya akan men
lampu atau LED yang paling kiri ini akan hidup, dimana ini merupakan dari LED AC, dan ini statusnya akan AC on. Jika kita hidupkan kulkas dan juga lampu, maka pada statusnya ini juga kulkas dan lampu juga akan on. Dan di sini lampunya sudah hidup semua, yang AC, LED, AC, lampu dan juga kulkas. Dan di sini karena kondisinya sedang, jadi LED yang tengah akan hidup. Ketika di kondisinya panas, ketika kondisi dia panas, lampu yang paling kiri yang akan hidup. Lampu yang kiri sudah hidup dan kondisi di sini menjadi panas. Dan kita juga mendapatkan notifikasi dari Twilio, di mana kondisi terakhir ini merupakan panas dan perangkat ini on, AC on dan kulkas on, di mana Twilio ini akan terus mengirimkan notifikasi tentang keadaan dari suhu dan juga keadaan dari status perangkat. Di sini saya akan mencoba untuk mm, mencoba bagaimana jika Twilio ini hanya mengirimkan notifikasi pada kondisi tertentu. Contohnya ketika kondisi panas dia akan mengirimkan notifikasi, tapi ketika kondisi lain dia tidak akan mengirimkan notifikasi pada WhatsApp. Hmm. Jadi kita akan menambahkan kode kode if, di mana ketika kondisi telah suhu itu di atas 31 derajat atau last condition ini datanya itu panas, dia akan mengirimkan notifikasi ke Twilio. Tapi di lain itu dia tidak akan mengirimkan notifikasi. Dapat dilihat bahwa kondisi suhu dari ruangan sekarang kondisi panas dan juga kelembapan 73. Nah, dia akan mengirimkan notifikasi karena kondisinya panas. Tapi jika kita coba ketika kondisi itu di bawah panas, mungkin dia dingin ataupun rendah, apakah dia akan tetap mengirimkan notifikasi atau tidak? Jadi dilanjutkan, sebelumnya saya agak kesulitan untuk mencari ruangan yang suhunya ini di bawah 31 derajat. Jadi saya terpaksa untuk menggunakan air conditioner dari mobil. Nah, di sini suhunya sudah uh, di angka 30 derajat, yang mana status yang dicetak itu adalah sedang. Mari kita cek apakah Twilio ini tetap mengirimkan notifikasi atau tidak. Nah, dapat dilihat notifikasi terakhir yang dikirim itu 14.26, yang mana sekarang adalah 14.27, dan notifikasi terakhir itu kondisi ruangannya panas. Jadi ketika kondisinya itu tidak panas, itu rendah atau sedang, dia tidak akan mengirimkan notifikasi ke WhatsApp. Sekarang kita akan tes untuk membuat kondisinya panas lagi.
Nah, di sini kondisi suhu dari ruangan ini sudah di atas 31 derajat, di mana kondisi ruangannya sudah statusnya sudah panas. Ketika statusnya sudah panas, Twilio ini akan kembali mengirimkan notifikasi ke WhatsApp, yaitu kondisi panas. Dapat dilihat pada jamnya ini merupakan 14.28, yang mana jamnya sama dengan jam sekarang. Jadi sekian project yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.